Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Ya. Masya Allah, Mas Bedu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dunia Anda? Alhamdulillah. Sehat, Insya Pak. Allah sehat mah. Naon? Sehat tapi menggigil. Itu Teh kalau menggigil teh meriang. merindukan kasih sayang. Ceritanya Bedu ketakutan. Ngadeg. Kan mama datang, Bedu takut. Oh, Tadi Bedu, jarang oh, ngadu. Bedu, Mas Bedu deg-degan. Kunaon? Gara-gara Zara mau ngadu ini mah. Mas Bedu serakah banget mama. Ngambil naon? Masa ada 10 nasi kotak? Mama 1, Zara 1, Anda Bawi masing-masing 1. Mas Bedu sendiri 5. Untuk mama sih tidak masalah. Tuh. Nasi kotak 1. Karena badan mama sudah kotak. Kalau Bedu 5, mama ngerti. Iya. Bedu, Anggi, anak lu 3. Pas tuh 5. Iya, Mas. Kalau mama begitu, sebagai orang tua mama mengalah. Oh, kirain. Cuman, walaupun mama ngalah, jangan langsung diambil 5. Ngomong dulu, mah ada yang ngasih nasi kotak nih, sekian kotak. Kalau Bedu minta 5, boleh enggak? Soalnya anak Bedu 3, bini Bedu atuh jadi 5 sama Bedu. Iya. Mama sebagai orang tua nggak bakal rakus, nggak bakal habis buat mama. Sok ambil gitu, jadi minta izin heula. Kalau Bedu juga pengen makan nasi kotak biar perut Bedu itu kotak-kotaknya banyak mah jadi 5 kotak Bedu ambil. Biar Alhamdulillah Biar masih ada nasi kotak daripada kotak juga tidak ada. Iya. Yang tidak boleh mengkotak-kotakan manusia. Waduh, luar biasa sekali. Mah. Berarti kalau memang Mas Bedu buat dibagi buat keluarga sih nggak Ya udah dah. apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau serakah buat dirinya sendiri ya, Ma. Cuman harus izin semenjak awal. Ya udah. Silakan. Nanti buat Nabawi Bedu bagi ya. Nanti Bedu kasih 2 deh buat Nabawi. Jadi 8 jatah Zara kasih Nabawi. Iya nggak apa-apa. Jatah nggak makan nasi kotak juga tuh naonnya. Iya nggak apa-apa, Ma. Ya udah, Mah. Kita bicara tentang serakah deh, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Serakah. Serakah adalah penyakit Hati. yang jelek, yang buruk, yang tercela. Dimulai dari serakah menimbulkan sifat yang buruk-buruk yang lain. Karena serakah rela menipu, Iya. rela mencuri, Ya Allah. rela ngegarong, rela jadi koruptor, rela ngebohongin orang demi keserakahan. Nauzubillah. Masya Allah. Yang namanya manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai harta, mencintai pangkat, jabatan, itu fitrah manusia. Tapi bagaimana dengan fitrah ini? Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khayl musawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ali Imran 14. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia di alam dunia pasti mencintai 6. Di antaranya cinta harta kekayaan. Harta kekayaan. Emas, perak, cinta kendaraan, cinta peternakan, sawah dadap. Namun apa kata Allah? Dzalika mataul hayatid dunya. Yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah kalian kembali. Raih yang 6 tapi di jalan yang lebih doi, karena apapun cara kalian meraih yang 6 dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau orang sudah rakus, sudah serakah, Masya Allah. Tidak pernah memikirkan orang lain, yang penting gue. Kenapa? Keserakahan dengan harta. Rasul bersabda,
Kalau ada punya orang, punya 1 lembah harta kekayaan, dia tidak akan puas pengen 2 lembah. Pengen 3 lembah sampai matanya kena tanah mati. Ya Allah. Hadis Nabi yang lain kalau mengatakan, kalau ada orang punya 1 gunung emas, pengen gunung emas yang kedua. Diberikan 2 gunung emas, belum puas, pengen gunung emas yang ketiga. Biturab, sampai dikubur di dalam tanah. Berapa rakusnya manusia dengan harta. Sampai Rasul pun mengatakan, yang namanya serigala yang kelaparan, 2 ekor serigala yang kelaparan dilepas di sekelompok kambing, tidak akan lebih berbahaya daripada manusia yang rakus dengan harta, pangkat, dan jabatan. Perumpamanya begini. Iya, Ma. Ada serigala kelaparan. Serigala galak nggak? Galak mah, buas. Buas. 2 ekor serigala yang gagah. Tapi dia kelaparan. Dilepas dalam sekelompok kambing. Pasti dimakanin tuh kambing. Cuman tidak akan lebih berbahaya kalau manusia rakus dengan harta, dengan pangkat, jabatan, kekuasaan. Itu lebih jahat, lebih dahsyat daripada serigala tadi. Ya Allah. Dia akan melakukan segala cara. Apa saja nih? Mau halal, mau haram, emang gue pikirin. Yang penting gue kaya. Yang penting gue dapat pangkat, jabatan, kekuasaan. Begitu dahsyatnya percontohan yang Rasul ajarkan kepada kita. Perbandingan serigala 2 ekor yang lapar ditaruh dalam kelompok kambing. Dibanding manusia yang rakus dengan harta dan jabatan. Bahaya agamanya hancur. Ya Allah. Bahaya juga manusia yang serakah, itu bisa merusak alam dan lingkungan juga ya, Ma? Sangat. Pohon ditebangin, banjir Alasan untuk membangun negara, pembangunan. Padahal menghancurkan. Baik, setelah ini jamaah kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, mengenai serakah nih, Ma. Jadi yang namanya orang serakah kemasukan Setan. Ya Allah. dari arah belakang. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Al-A'raf 17. Setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Mana yang menggoda dari belakang? Karena manusia hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wala tajidannahum arasan nasi ala hayata minal ladina asraku yawaddu aduhum law yu'ammaru alfassanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti sungguh kalimat taukid. Kalian akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia. Lebih rakus daripada orang kafir. Siapa dia? Mohon kepada Allah umur 1000 tahun lagi. Karena dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka di azab Allah. Karena Allah maha melihat, mengetahui yang mereka kerjakan. Ya Allah, kemasukan setan. Udah punya ini, masih kurang terus aja. Nggak ada syukurnya sampai datang kematian. Kapan ibadahnya? Ya. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun watapahurun watakathurun bainakum bil amwali wal aulad. Al-Hadid ayat 20. Ketahui oleh kalian bahwa yang namanya dunia ini hanya perhiasan, hanya fata morgana, hanya angan-angan, hanya yang menyilaukan, yang berbangga dengan harta dan anak-anak. Wah, ini pesawat pribadi saya. Masya Bangga. Allah. Jet pribadi. Ini rumah saya. Ini kebun saya. Waduh, kebun hektar-hektar. Ini toko-toko saya. Masya Bangga. Allah. Bangga. Tuh anak saya 6 sarjana semua. Wih. Yang 2 bupati, yang 2 wali kota, yang 2 dokter. Berhasil semuanya. Bangga. Dunia yang dibangga-banggakan. Dia lupa dengan pemberi dunia. Siapa? Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan itu ujian.
Orang ketika mati, orang miskin langsung masuk surga. Sebentar ditanya. Sebentar. Orang kaya mah beda sehari. Dari mana hartamu, kemanakan hartamu. Sehari di alam akhirat, 1000 tahun di alam dunia. Waduh, hisapnya tuh Pak ya. Hisabnya, kenapa kekayaan? Dari mana kekayaanmu? Halal apa haram? Buat apa kekayaanmu? Dipakai apa? Berguna enggak? Nolongin orang enggak? Hati-hati dengan harta kekayaan. Makanya kita ini oleh Allah diperintahkan jadi orang yang mendapatkan keberkahan. Keberkahan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kadzabu fahadadahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Sesungguhnya kalau orang kampung, orang kota, orang di negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, pintu barokah dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayatku, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Ya Allah, na'udzubillah. Mamah yakin kita semua pemirsa Ya, Ma. pengen dapat keberkahan, betul nggak? Betul Pak. Keluarga yang barokah, anak suami istri yang barokah, Amin ya Allah. harta yang barokah. Caranya bagaimana? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya Anda lihat An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyiba wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman baik dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman kepada Allah, aku jadikan hidup mereka lebih baik daripada kemarin. Amin. Amin ya Allah. Barokah amin. Dan mereka diberikan pahala lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan. iya. Tuh keberkahan. Iya, Ma. Makanya kan nyanyian juga mengatakan, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Tuh. Nungguin apa lagi? Oleh karena itu Islam mengajarkan qanaah. Qanaah. Mensyukuri apa yang ada. Jangan ngejar aja terus. Dunia. Ya Allah, kenapa dikejar? Di kita kebanyakan orang kemasukan setan menukarkan harta kekayaan dengan zikir kepada Allah. Ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang dia miliki, pangkat jabatan yang kalian miliki, anak turunan yang kalian miliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya dia orang rugi. Gara-gara harta lupa sama Allah. Gara-gara pangkat jabatan lupa sama Allah. Apa nggak mikir kalau kita mau mati? Ya Allah. Gara-gara kekuasaan, gara-gara anak lupa sama Allah. Ya. Ya Allah, ini mereka orang yang rakus, orang yang serakah, jauh daripada keberkahan. Bahkan mereka orang yang zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadilah kita mensyukuri nikmat. Orang yang qanaah, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki yang kau berikan. Alhamdulillah ya Allah, ini pangkat yang kau berikan. Jadilah seorang pangkat yang adil dan bijaksana. Keluarkan zakat, keluarkan sedekah, bantu orang sekeliling. Itulah yang akan kita bawa sampai mati. Ya. Harta nggak dibawa, pangkat jabatan nggak dibawa. Ya. Benar nggak? Benar Mah. Kenapa dikejar-kejar? Fana padahal. Fata Morgana semuanya. Betul, Mah. semuanya fata morgana tadi kan. Ya. Laibun walahun, permainan. Permainan. Yang membuat kita silau melalaikan. Ya. Nah, ini kalau kita bicara masalah usaha ya Pak ya. Semua usaha dikuasai oleh perusahaan dia. Dengan banyak membuat anak-anak usaha supaya tidak terkesan monopoli gitu kan. Tapi sebenarnya monopoli itu Pak. Itu jatuhnya serakah atau enggak tuh? Serakah dan rakus, dia tidak berpikir tentang orang lain. Harusnya seorang pemimpin, pimpinan perusahaan yang punya usaha yang sangat besar, punya cabang. Dia berpikir kalau saya punya untung bagi cabang, anak cabang dan ranting, bagi pegawai mereka. Karena apa? Tanpa yang kerja Anda nggak dapat untung. Coba kalau mogok semua yang kerja, habis loh. Iya betul tuh Pak.
harus berpikir. Jadi monopoli usaha juga termasuk serakah ya, Pak Tidak ya? bisa, itu serakah. Maunya semua lewat jalur dia, orang lain nggak kebagian. Siapa lu? Iya. Manusia punya keterbatasan. Boleh jadi Anda merasa puas, tapi Allah yang menciptakan manusia. Anda menghina orang lain seolah-olah orang lain tidak punya kemampuan, tidak berdaya. Masya Allah, bagaimana kalau Allah turun tangan, tak, Ya, habis. habis. Sakit, Anda tepar, Langsung. mati. Apa yang Anda lakukan? Ya Allah. Karena semua hal-hal yang dilakukan oleh orang yang serakah, Contoh, untuknya ya, hilang ya, Mah. dia serakah seperti Ibu tadi bilang, perusahaan besar. Besar perusahaannya. Punya cabang-cabang, anak cabang, ranting dan seterusnya. Dia maunya semua orang yang dagang lewat perusahaan dia. dia. Semua lewat dia. Lewat semua lewat dia. Lewat Wah. dia semua. Apakah kita menguasai segala permasalahan? Enggak. Kita punya keterbatasan. Iya. Ada orang yang ahli di bidang A, tidak ahli di bidang B. Ahli di bidang B, tidak bisa di bidang C. Dan seterusnya seperti itu. Itulah manusia. Ya. Makanya kita saling membutuhkan. Harus berjamaah, harus bersilaturahim. Karena kita makhluk sosial, tidak ada satupun yang tidak membutuhkan orang lain. Kalau ada manusia yang serakah, silahkan dinikmati. Bagaimana kalau anak buah dia yang di ujung tombak, mogok semua berhenti. Apa yang akan Anda lakukan? Berhenti juga usahanya. Nah iya makanya Iya. mikir, jangan serakah. Jangan serakah. Tanpa orang lain, saya bukan siapa-siapa. Iya. Iya. Gue juga sering banget tuh dibilang serakah tuh mah sama teman-teman Bedu. Iya. Ih, Bedu serakah lo udah manis, ganteng, lucu lagi. Kata siapa? Kata temen. Masya Allah. Gue yakin teman lu lihat dari sedotan. Masya Allah. Ya kalau gitu, Ya. nanti kita lanjut lagi nih, Mama. Tentunya masih membahas mengenai serakah ya jamaah ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan jamaah yang sudah masuk melalui Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan langsung dijawab Mama setelah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Pertanyaan dari Instagram nih, Mah. Ya. Dibaca ya Mas Bedu ya. Silakan Zara. Dari @bogham. Bogham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Galau nih, Mah. Ada apa? Saya dari Papua. Saya mau bertanya, Papua. apakah harta yang sudah dibagikan khususnya untuk laki-laki yang sudah menikah dan apabila saudara perempuannya tidak puas dan mau mengambil haknya, apakah itu disebut serakah? Mohon penjelasannya, Mah. Terima kasih. Oke. Boleh jadi yang Botham tanyakan ini hibah dari orang tua. Ya. Ketika orang tua masih sehat walafiat, segar bugar kayak begini, membagi anak wajib adil, laki-laki perempuan harus dengan nominal yang sama. Sama. Kalau kitanya masih hidup. Masih hidup. Kemudian dibagi anak laki-laki, sudah nikah belum nikah, kalau orang tua ngebaginya tidak adil, makanya saudara perempuannya nuntut, boleh Anda kembalikan. Rasul ketika bertamu seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya punya anak 3, ini anak kesayangan saya. Iya. Saking sayangnya saya berikan segala yang dia inginkan, termasuk onta yang paling baik yang saya miliki saya berikan. Rasul pun nanya, apakah anakku yang dia dibagi? Tidak, kan ini anak kesayangan. Ya Allah. Rasul bersabda, i'dilu, berbuat adil, berbuat adil, berbuat adil. Ambil pemberianmu kepada anak ini, biar adil dengan yang lain. Adil dengan yang lain. Artinya kalau ayah Anda masih hidup, memberikan kepada Anda tidak adil antara laki-laki perempuan, maka Anda wajib mengembalikannya biar orang tua Anda tidak berdosa. Titik. Kalau orang tua Anda sudah meninggal dunia, dibagi waris, Dibagi. laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Anak perempuan nggak nerima, jangan diberikan karena itu Al-Quran yang menyatakan. Oh, Jadi kembali kapan dibaginya? Seperti itu ya, Maya. Jadi kalau ketika orang tua masih hidup mau sama sudah Hibah. meninggal beda. Beda. Laki-laki perempuan sama. Ya, kalau Tapi sudah kalau udah meninggal, laki-laki perempuan 2 berbanding 1. sudah seperti hukum itu. waris tuh ya. Sudah Anissa berlaku. 11. Sudah terjawab ya, Mas Bongham. Kita lanjut lagi ke 13061. Siapa?
Assalamualaikum Satu. Mama. Oh, ya. Waalaikumsalam. Apabila Sato. seseorang punya hobi sesuatu, misalnya suka sepeda atau motor, dan kemudian mengkoleksinya sampai cukup banyak, apakah ini termasuk serakah? Terima kasih. Berlebihan artinya maaf mengumpulkan sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat. Misalnya Anda punya koleksi apa, kalau dihitung harga nominalnya seberapa, sementara saudara banyak yang susah, tetangga banyak yang miskin, Anda berdosa numpuk-numpuk harta. Haram. Aduh. Makanya Allah berfirman dalam surat Bani Israel ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Ya. Jangan memboroskan harta, yang memboroskan harta sebenarnya setan. setan. Ditumpuk tuh koleksi, gunanya apa enggak? Cuman buat dilihat doang mah. Cuma dilihat doang, ada manfaatnya enggak? Nggak ada. Bisa nolongin orang enggak? Enggak. Itu yang salah. Ya. Cuma Mubazir. nyenengin mata dia doang mah. Mubazir. Jadi lebih baik uangnya bisa buat ke masjid, ke anak Iya, yatim. saudara yang susah lah, jangan-jangan. Saudara. Misalnya saudaranya nggak makan, saudaranya nggak sekolah, di situ. Ngapain ditumpuk doang? Iya. Iya, Sayang. sayang seperti itu ya. Dan Ma. itu akan menghisab kita, jangan lupa. Nah, kalau seandainya ada di antara kakak beradik yang mungkin serakah salah satunya, akhirnya mungkin kakaknya ngalah dengan mengatakan daripada ribut, ya udah deh, biarin aja loh makan datu sendiri. Nah, hal seperti itu apakah sikap yang baik, Ma? Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1. Ya. Orang yang menyakiti orang tua dan mertua. Contoh si malin kundang. Malin kundang. 2. Orang yang menyakiti pasangannya. Suami menyakiti istri, istri Istri menyakiti menyakiti suami. Jangankan mati, hidup pun akan diazab. Ya Allah. 3. Orang yang ngambil harta orang lain, hak orang lain. Misalnya orang korupsi, orang yang ngerampok, orang yang ngambil warisan saudaranya. Ya Itu Allah. termasuk diantaranya. Termasuk. Kita lihat contoh. Iya, Ma. Ini orang sekeluarga. Mm-mm. Kakaknya atau adiknya serakah dengan warisan. Serakah. Dia lebih banyak dari hak yang sesungguhnya. Misalnya, Ya. yang diambil 10 juta, yang gampang dah ngitung. Yang gampang 10. Ternyata dengan perjalanan waktu, karena ini janji Allah dan Rasulnya, masih hidup belum 5 tahun, apalagi 10 tahun akan amblas. Ya Allah. Jangankan harta yang dia ambil di hak saudaranya, harta asli milik dia pun akan kesedot. Kesedot juga, Ma. Ya Allah. Jadi semuanya sia-sia ya, Ma. Makanya karena serakah, Allah Kalau tidak kata ridho. Mama tadi di awal ya Mama, bahwa serakah itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit turunan lainnya ya Mama. Betul. Jadi lingkupnya seperti itu. Dari serakah bisa nipu, bisa ngegarong, bisa mencuri, membenarkan segalanya. Segala semakin banyak penyakit hati, membenarkan segala cara selama keserakahannya bisa terpenuhi. Seperti itu. Nah, kalau seandainya ada pedagang yang mengambil untungnya berkali-kali lipat, nggak masuk akal, apakah itu termasuk serakah, Ma? Serakah. Serakah. Harusnya memikirkan bagaimana konsumen. Dalam ilmu fikih ada beberapa golongan jual beli halal tapi dibenci oleh Allah. Halal mah halal, dibenci oleh Allah. 1. Tapi nggak tahu Ibu. Orang yang membeli karena takut diambil oleh saingannya. Misalnya Buru-buru deh. Agus bersaing dengan Bedu. Iya. Mama jual mobil. Nih Limited edition. 200 juta nih. Keren loh, bekas mama gitu loh. Yoi. Ditawar sama Agus. Agus belum kelar nawar. Mama, Agus nawar berapa kata Bedu? Mah, aku nawar berapa mah? 150. 100 juta. Bedu yang beli mah 180. Rela melebihkan harta, yang penting saingannya terkalahkan. 1. Halal dibenci oleh Allah. Titik. 2. Oke, 2. Jual beli yang halal dibenci oleh Allah. Kalau ada orang namanya apa nih? Ini orang kampung jualan sayur mayur. Banyak. Dia belum tahu harga di pasar induk. Misalnya. Misalnya. Di Ijon, Dicegat. Ijon. Iya, di Ijon. Dicegat di tengah jalan. Misalnya di Ciawi dicegat tuh. Dia udah bawa truk. Diborong semua dengan harga yang murah. Oh, bukan Ijon. Halal. Bukan Ijon. Iya. Halal tapi dibenci oleh Allah. 2. Iya. Yang ketiga. Orang ini misalnya memberi buat ditumpuk. Tumpuk. Timbun. Nimbun.
Sekarang misalnya Masker. lagi bukan, masker mah udah murah. Udah murah ya? Itu tabung. Oh, oksigen, tabung oksigen. Oksigen. Ya, tabung. Dulu kalau beli oksigen teh 900.000. Iya Ya. mah. Sekarang 1.500.000. Ya Allah. 3 juta. Dibeli tuh Burong. 10. Dijual 5 juta. Saya nggak ngarang, banyak yang begitu. Astagfirullahaladzim. Di halal jual beli tapi dibenci oleh Allah, nyusahin orang. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya, mana lagi? Kalau orang jual beli sesuatu yang berguna dipakai yang tidak baik. Contoh, Ya. pisau halal nggak? Halal. Halal. Ada manfaatnya nggak? Ada. Buat Ada. apa? Potong Buat sayur, motong. potong Oke. buah. Kalau ada orang beli pisau buat nusuk orang sampai mati, halal beli pisaunya. Enggak. Tapi dibenci oleh Allah, Dibenci. dimanfaatkan yang tidak berguna. Ya Allah. Kemudian yang lain, halal tapi dibenci oleh Allah. Kalau menipu pembeli, contoh, Rasul ke pasar, ada tumpukan gandum, dirogoh. Nah kok basah? Kenapa? Kemarin kena bocor ya Rasulullah. Rasul bilang yang jelek di luar biar pembeli tidak terkecoh. Iya, Jadi ditampakkan yang 5 bagus inilah di dalamnya faktor basah. jual beli halal tapi dibenci oleh Allah. Hati-hati, jangan sampai tidak berkah hidup kita gara-gara dibenci oleh Allah. Ya. Iya. Jadi halal nggak boleh tapi tetap dibenci sama Allah karena tidak baik ya, Mas? Halal mah halal. Halal mah halal. Sementara hidup dari siapa? Dari Allah. Allah. Kalau Allah benci, Ya. orang aja benci sama kita udah nggak suka. Aduh, kalau Misalnya benci bener berdua sama mama. Kalau ketemu bedu, iya. nggak enak Nggak sama enak, rasa, nggak iya. enak. Apalagi sama Allah dibenci yang sama memiliki Allah. segala-galanya. Masya Allah, jangan sampailah kita termasuk golongan orang-orang Makanya yang ingat dibenci yang sama 5 Allah. tadi jangan kita melakukan. Bapak Ibu jamaah, Anda kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Masih pertanyaan nih Mas Ya, dari Instagram ya, Ya, Mas silakan Bedut. Sarah. Dari @Arila Yohana. Arila Yohana. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Arila Yohana. Galau nih Mah. Ada apa? Mah, orang tua saya keduanya baru meninggal dunia. Kami anak-anaknya memang belum ada yang membahas tentang warisan. Tapi ada dari tante kami, adiknya Mama, yang tiba-tiba minta tinggal di rumah orang tua kami. Alasannya untuk menjaga saya dan adik-adik. Tapi dia minta keuangan Mama dan Papa juga dipegang sama tante tanpa terkecuali. Kakak saya mulai mempertanyakan, kenapa harus dibawa kendali tante? Apa tante saya ini bisa dibilang serakah, Mah? Betul. Betul. Sebelum saya menjawab, Anda sudah tahu jawabannya. Jawabannya. Ingin menguasai. Kalau seandainya ayah ibu Anda meninggal dunia, kalian sudah pada dewasa, apalagi sudah pada menikah, lebih cepat, lebih baik dibagikan. Langsung dibagi. Seandainya saudara kandung Anda ada seorang laki-laki, walaupun hanya 1 orang, tante Anda tidak ada jatah. Kecuali kalau misalnya kalian berdua, berlima, bersepuluh, semuanya adalah perempuan. Kalian hanya mendapatkan 2/3, 1/3-nya buat saudara kandung ayah dan saudara kandung ibu. Ibu. Seperti itu ya Maya. Nggak ada urusan. Udah pada gede. Masa ujuk-ujuk tante yang ngurusin dari dulu kemana aja? Gitu. Tantenya serakah. Serakah. Kalau kedua orang tuanya belum meninggal, tapi orang tuanya termasuk keluarga yang berada. Lalu salah satu anak, bisa dikatakan mungkin anak bontot nih, kesayangan. Mah, aku baginya bedain dong sama kakak-kakakku, gini nih. Nah ketika orang tuanya tersebut mengiyakan dan mematuhi apa kata si anak, orang tuanya termasuk dosa nggak tuh Mah? Dosa. Dia tidak berlaku adil dengan anak-anaknya. Pasti suatu saat yang namanya anak yang bontot, yang diberikan lebih banyak akan dibenci oleh kakak-kakaknya. Iya. Artinya kita orang tua menciptakan bom baku yang suatu saat menghancurkan anak-anak Anda. Dia ribut berantem. Mungkin karena tadi yang Mama bilang, orang tua ada yang tiba-tiba tuh sayangnya berlebihan sama satu Itu orang. yang salah. Semua anak kita. Mama berkali-kali bilang, kita kepada anak ibaratkan anak itu pisang setandan. Jangan disisirin. Ini paling gede, paling kaya, paling pejabat. Ini paling bontot, paling butitina, paling kecil-kecilnya. Salah. Semua adalah anak saya. Rezekinya masing-masing diberikan oleh Allah. Semua wajib saya lindungi. Itu orang tua. Seperti itu ya. Kalau dalam hal yang baik nih Mah, dalam dunia pendidikan, kita lihat banyak disebut serakah nggak tuh Mah? Enggak. Karena yang namanya nyari ilmu, Rasul pun mengatakan utlubul ilma walau bisin. Nyari ilmu, walaupun negeri Cina.
Nyari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai lubang lahat. Terus cari ilmu Anda. Sampai kapanpun, sampai dimanapun. Karena ilmu manusia hanya sedikit. Dibandingkan dengan ilmunya Allah. Bukan serakah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Asal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Makanya ilmu dengan iman wajib sinkron. Karena ilmu tanpa iman pinter tapi tukang nipu. Korupsi, ngebohongin orang. Kalau iman tanpa ilmu maka hanya cuman ibadah tapi nggak pakai ilmu nggak akan dapat pahala. Sinkron dua-duanya, ilmu dan iman. Berjalan beriringan sejajar terus ya Mah. Iya, betul sekali. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang nih Mah. Nauzubillah min dzalik, banyak juga orang-orang yang terkesan serakah. Beli vitamin, semuanya dibeli, akhirnya orang kehabisan. Itu makanya Mamah bilang, ada yang aneh. Beli tabung sampai 10 dihabisin semua. Ya Allah. Di Mamah aja tuh ada yang beli gitu. Tuh di warung aja. Ada berapa semuanya diambil semuanya langsung. Ya Allah, ya mikirin. Allah. Kan orang lain juga butuh. Itu yang tidak boleh. Serakah. Serakah ya. Tidak mikirin orang lain. Iya. Justru harusnya di masa sulit seperti sekarang kita saling bantu-membantu. Saling berbagi. Kecuali kita beli yang banyak bagi saudara. Nah. Dengar ada yang sakit ini. Kirim. Ya, kecuali. Seperti itu ya Maya. Baik, kalau begitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya. Nah jamaah tentunya seperti yang tadi Mama sampaikan. Jangan sampai kita memiliki sifat serakah. Baik itu dalam hal harta maupun dalam hal lain. Karena ada pantunnya nih jamaah. Waduh. Cakep. Belum. Belum. Kembang merekah satu ikatan. Orang serakah temannya setan. Kita tutup dengan doa Mah. Silahkan. Yuk. Ke toko beli kayu. Ayo. Baik, pemirsa. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jadikan kami orang yang qanaah. Jangan kami menjadi orang yang serakah. Karena kami sangat sadar serakah adalah penyakit hati yang sangat tercela. Yang sangat dibenci oleh-Mu ya Allah. Yang sangat merugikan diri sendiri. Apalagi merugikan orang lain. Oleh karena itu ya Allah, seandainya di antara kami ada yang punya hati yang serakah. Yang rakus, yang buas, yang egois, sadarkan kami. Wah, itu adalah perbuatan binatang, perbuatan setan yang namanya binatang, menginginkan segalanya orang lain tidak mau dibagi. Ya Allah, bedanya manusia dengan binatang adalah dengan keserakahan, dengan kerakusan. Kami manusia akan selalu berbagi dengan orang lain. Ya Allah, jadikan kami manusia yang manusiawi, bukan manusia yang bersifat kebinatangan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ya buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anda Bawi terima kasih ya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.